Shalom saudara-saudara dalam Tuhan. Pada hari ini saya akan membawakan satu perenungan mengenai kata-kata, trauma, dan firman Tuhan yang memulihkan. Amsal 18 ayat 21 mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita lihat di dalam terjemahan NIV dikatakan, the tongue has the power of life and death. Jadi lidah punya kuasa hidup dan mati. Sebelumnya mari kita berdoa meminta kekuatan Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau memberkati perenungan pada hari ini Tuhan. Perenungan ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman dan menguatkan mereka Tuhan. Supaya kiranya boleh teman-teman yang mengalami pergumulan dengan kata-kata boleh dikuatkan melalui firman-Mu Tuhan yang hidup, firman-Mu yang menghidupkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak menyepelekan trauma fisik. Orang dapat mengalami trauma karena kekerasan, dipukul, dilecehkan, mengalami peperangan, dan ini semua dapat mengakibatkan post-traumatic stress disorder. Gangguan stres pasca trauma. Pada orang-orang veteran yang mengalami perang-perangan di perang dunia, jangan disepelekan. Itu semua kejadian-kejadian fisik yang mengganggu, itu bisa merusak struktur otak dan seringkali membuat orang bisa stres banget, hidupnya mudah jatuh ke dalam alkohol, mabuk-mabuk, arah narkoba dan pergumulan-pergumulan lainnya. Karena mengapa? Karena mereka butuh painkiller untuk tekanan stres mereka. Pergumulan yang sangat berat. Tetapi kita pun jangan menyepelekan trauma verbal. Trauma verbal dapat membekas dalam batin. Saudara-saudara dalam Tuhan, saya juga dalam hidup saya banyak mengalami pergumulan verbal, trauma karena kata-kata, dan saya tahu ini melumpuhkan. Kalau Anda sering dikatakan orang, maaf ini kata-kata kasar, goblok atau tolol gitu ya, maka kata-kata ini mudah mempengaruhi Anda. Atau kalau ada yang mengatakan Anda ini dan itu, dan yang membuat Anda itu makin lama jadi percaya Anda seperti itu gitu. Dan itu membuat perkataannya bisa membekas, menjadi luka, dan mempengaruhi konsepmu mengenai identitasmu. Kata-kata yang sering diucapkan dan diimani sedikit banyak akan menjadi self-fulfilling prophecy. Jadi sejenis nubuat yang akhirnya terpenuhi dalam dirinya sendiri. Karena itu berkata-kata harus hati-hati, apalagi kepada anak-anakmu. Kata-kata itu bisa mengikat, bisa menipu. Kata-kata bisa membuat kita cemas, merusak gambar diri kita, merusak konsep diri kita. Kata-kata yang tidak membangun akan merusak. Dan sebenarnya peperangan di dalam dunia ini adalah peperangan kita dari melawan antara terang dan gelap, peperangan kata-kata jahat dan firman Tuhan, dan kita ada di dalamnya. Kita ingin mengikuti perkataan firman Tuhan atau perkataan si jahat. Dan ini sudah dimulai sejak Kejadian 3 ketika ada perkataan Tuhan dan ada perkataan si jahat. Ada peperangan kata-kata. Namun satu hal yang menjadi kabar baik yaitu bahwa kata-kata si jahat dan firman Tuhan tidak pernah setara. Terang dan gelap itu tidak setara. Gelap itu adalah ketiadaan akan terang. Terang itu lebih besar dari gelap. Tuhan dan firman-Nya lebih besar dari perkataan si jahat dan si jahat itu sendiri. Firman Tuhan sudah ada sejak semula. Yesus Kristus adalah firman Allah Sang Logos yang menciptakan alam semesta ini, bahkan yang menopang alam semesta ini dengan firman-Nya. Kalau hidupmu bergumul dengan trauma baik secara verbal maupun fisik, itu tidak terlepas dari kekuasaan Allah. Setiap helai dari rambut kita tidak akan jatuh di luar kendali Tuhan. Hidup kita kalau bergumul dengan trauma verbal, ada firman yang masih menopang hidup kita. Dan puji Tuhan, bukan saja firman itu menciptakan dan menopang kita, firman itu sanggup menebus dan menyembuhkan kita. Firman itu datang menjadi manusia, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Alkitab di dalam kitab Yesaya memberikan nubuat mengenai Yesus Kristus yang akan datang kemudian. Yesus Kristus dikatakan seperti ini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap hari ia mempertajam pendengaranku
untuk mendengar seperti seorang murid. Perkataan Tuhan Yesus menyembuhkan, perkataan Tuhan Yesus menguatkan, perkataan Tuhan Yesus memberikan semangat. Bahkan kata-kata Tuhan mempunyai kuasa. Kata-kata itu punya kuasa. Di waktu penciptaan, kalau kita lihat review ke Kejadian 1 ya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi, langit dan bumi, Dia menggunakan kata-kata, menggunakan firman. Dikatakan pada saat itu bumi belum berbentuk, masih kosong, masih keotik, masih gelap, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tuhan berfirman, jadilah terang, maka bumi berbentuk, terisi dan terang. Tadinya adalah tidak berbentuk, chaos, masih kosong dan gelap, tetapi menjadi berbentuk, terisi dan terang. Maka kalau hidup kita kosong, hidup kita kacau, dan hidup kita gelap, Tuhan sanggup merubah dengan firman dan Roh Kudus-Nya. Firman Tuhan itu sesuatu yang menguatkan kita. Firman Tuhan adalah juga perkataan Allah yang ditulis dalam Alkitab. Firman Tuhan sanggup menguatkan kita. Mazmur 19 mengatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menjengkelkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ya, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, bisa memulihkan jiwa kita. Di dalam hidup saya sebagai orang yang bergumul dengan gangguan kesehatan mental, saya tahu bahwa saya perlu konsumsi medis. Saya harus menggunakan obat-obatan psikiatri, baik itu mungkin anti mania dan juga anti psikotik ya, obat penenang. Karena otak saya udah ada yang saya kena gangguan bipolar. Nah, ada kerusakan dalam otak. Tapi saya tahu bahwa saya pun perlu obat rohani, yaitu firman Tuhan. Keduanya ini dibutuhkan bagi orang-orang yang mempunyai gangguan kesehatan mental. Baik obat secara medis maupun obat rohani. Kedua ini sangat dibutuhkan dan jangan dipertentangkan. Saya sendiri diberkati oleh firman Tuhan di dalam pergumulan saya. Saya sudah masuk rumah sakit mental dan pemulihan ada 10 kali. Saya tahu bahwa salah satu aspek yang penting di dalam pemulihan saya, selain support system, caregiver, keluarga, gereja, medis, self-care, ada juga yang sangat penting, yaitu firman Tuhan. Yesus mengatakan, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara, biarlah segala perkataan Kristus diam di antara kita dengan segala kekayaannya, dan kita akan menikmati berkat Tuhan, mengalami damai sejahtera Tuhan. Di dalam pergumulan kita tahu bahwa dunia ini ada dalam kontrol Tuhan, dalam firman Tuhan menopang alam semesta ini, dan firman Tuhan menebus kita, menyucikan kita, dan Tuhan sendiri akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk renungan yang singkat pada hari ini Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bahwa kami di dalam pergumulan kami, kalau bergumul dengan trauma secara verbal, mungkin mengalami identitas yang terganggu di dalam hidup kami Tuhan, konsep diri yang terganggu. Firman Tuhan sanggup merubah itu Tuhan. Kami ketika mengenal firman Tuhan, kami diubahkan konsepnya, dan kami diperbarui dari hari demi hari Tuhan. Makin lama makin dibentuk serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini Tuhan. Berkati teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, supaya mereka dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin.